Halo. Kali ini saya mau ngebahas konsol game portable yang rilis sekitar 20 tahun yang lalu dari Nintendo, yaitu Game Boy Advance yang klasik. Ini biasa kita mainin game-gamenya yang disebut juga GBA, tapi pakai emulator. Nah, ini konsol game aslinya. Ya, jadi Game Boy Advance ini rilis sekitar tahun 2001 dengan harga sekitar $100, mungkin sekitar 1-2 jutaan rupiah. Tapi waktu itu udah termasuknya barang mewah. Untuk sekarang pastinya udah susah banget dapetin yang kondisi baru. Rata-rata bekas dengan berbagai macam kondisi. Ini saya beli di toko Pak Edi, dapat harga 280 ribuan. Dari keterangan sellernya sih unitnya ini masih normal. Ntar dicek ya. Untuk bentuknya itu kayak gini. Bagian depan ada layar 2,9 inch, atasnya ada tulisan Nintendo, dan bawahnya Game Boy Advance. Di kirinya ada D-pad, tombol start, dan select. Sedangkan kanannya ada indikator power, tombol A, tombol B, dan lubang speaker. Di bagian sisi atasnya ada tombol L dan R, terus lubang dudukan aksesoris gitu, dan lubang konektor eksternal untuk aksesorisnya. Oh iya, di sini juga ada lubang buat cartridge atau kaset gamenya. Ada kasetnya nih, dikasih. Wah, dapet game Pokemon Ruby version. Lumayan nih. Bentuk kasetnya itu kayak gini, jadi kalau inget sama PvP atau PXP, dia ngikutin kayak gini ya. Lanjut, sisi kanannya kosong, bagian sisi bawahnya ada grill atau pengatur volume, lubang jack audio, dan switch on-off. Di bagian sisi kirinya ada lubang strap atau gantungan ya. Untuk bagian belakangnya, di sini ada keterangan gitu, Game Boy Advance, modelnya AGB001. Dan ini kayaknya unit region Jepang. Terus di sini juga ada cover untuk baterainya. Coba dibuka. Untuk baterainya ini, dia masih pakai 2 baterai AA. Biasa dipakai di jam dinding gitu. Dan nggak ada fitur buat ngecharge di konsol ini. Waduh, saya lupa lagi nih beliin baterainya. Ini saya pakai yang ada aja lah, copotin dari jam. Ya buat tes dulu aja. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan dari Game Boy Advance. Coba mainin gamenya, kayaknya seru nih. Untuk game GBA ini banyak ya, dan menurut saya seru-seru. Cuma kalau di konsolnya langsung ini, kita harus nyari dan beli cartridge gamenya, atau ada semacam alatnya yaitu Super Game Card. Game Boy Advance ini merupakan seri penerus dari Game Boy Color. Jadi Game Boy itu banyak juga seri atau tipe lainnya. Dan berbeda dari sebelumnya, di Game Boy Advance ini desainnya landscape, nggak portrait. Jadi miring ya. Menurut saya lebih enak dimaininnya dengan bentuk kayak gini. Dan seperti yang dilihat nih, layarnya nggak terang. Bukan karena minus atau baterainya yang lemah, tapi memang Game Boy Advance yang klasik itu bawaannya kayak gini. Layarnya belum ada front light atau backlight-nya. Jadi ya kalau mau dimainin wajib di tempat yang terang. Kalau di tempat yang gelap, wah itu harus pakai feeling mainnya, kecuali punya kekuatan khusus. Oh iya, sebenarnya ada juga yang udah dimodifikasi LCD-nya, pakai backlight atau IPS. Tapi itu harganya bisa berapa kali lipat lebih mahal dari yang normal. Ya untungnya, di unit saya ini masih terbilang normal. LCD-nya ini belum kerut atau donat gitu, suaranya masih cukup kenceng, tombol-tombolnya berfungsi dan masih enak, kasetnya juga bisa terbaca dengan baik. Cuma dari bodinya aja nih yang udah lecet-lecet, agak dekil juga, dan kaca depannya ini udah kurang bagus. Ya masih wajar lah, namanya juga barang bekas dan udah lama. Dengar-dengar warna silver gini jarang ditemui ya. Kalau untuk bodinya ini masih bisa dijadiin pincelong lagi. Selain dibersihin, bisa juga diganti sel atau case-nya. Ini saya beli di Shopping, import dari Cina ya. Harganya itu sekitar 70 ribuan. Dari keterangannya ini udah lengkap kalau buat ngeganti gitu. Dapat case depan belakang, tombol-tombolnya, baut, kaca layar, speaker, dan obeng khususnya, ada 2. Oke, bahan dan alatnya udah ada, tapi pasangnya bisa nggak nih? Soalnya harus bongkar-bongkar. Ya udah, bermodal dapet tutorial di YouTube, akhirnya saya nekat. Tinggal buka aja semua baut-baut yang ada.
Oh ya, ini bautnya khusus Y gitu, bukan yang plus, kecuali yang deket baterai. Tapi anehnya, kedua obeng yang dikasih ini malah Y semua. Harusnya Y dan plus ya, adeh. Untuk dalemannya itu kayak gini. Ini masih ada baut-baut lagi buat lepas mesinnya. Tapi cabut konektor LCD-nya dulu nih. Nah, untuk mesinnya itu kayak gini. Untuk CPU-nya pakai ARM 7TDMI 16,78 MHz. Wih, kotor banget nih speakernya. Lanjut, lepas-lepasin tombolnya. Di tombolnya ini ada kayak karet-karetnya gitu ya, biar empuk. Terus lepas juga nih LCD-nya. Ini nempel ya, jadi harus diteken-teken gini ngelepasnya. Agak risih nih. Nah, untuk LCD-nya itu seperti ini. Oke, udah lepas semua nih, tinggal dipindahin aja ke case yang baru. Pertama pasang LCD-nya, ini ada lemnya, kayak double tip gitu. Terus pasang lagi tombol-tombolnya. Ini saya baru sadar kalau tombol yang dikasih itu kok B semua ya. Buset dah, ini nggak dicek dulu apa sebelum dikirim-kirim. Ya udah, terpaksa untuk tombolnya ini semua saya pakai yang bawaan aja. Tapi dicuci dulu biar agak bersih. Pasang lagi mesinnya, pakein kaca layarnya. By the way, ini bukan kaca, tapi semacam plastik ya. Nggak lupa juga nih pasang stikernya. Oke, beres. Untungnya nggak kesisa nih bautnya. Oh iya, coba dinyalain. Takutnya habis bongkar-bongkar malah rusak. Yes, masih bisa nyala. Dari kualitas bahan case-nya ini saya rasa beda sama sebelumnya. Ini lebih tipis dikit gitu, dan ada beberapa detail yang kasar potongannya. Tapi ya udahlah, saya cukup puas soalnya ini jadi kayak baru, mulus dan lebih berwarna aja gitu, gonjreng. By the way, saya pilih yang warna merah ini ada alasannya juga. Jadi dulu saya sempat punya Game Boy Advance dan berwarna merah kayak gini. Itu bukan dapat beli sih, tapi dikasih. Lebih tepatnya minta ke almarhum om saya. Yang pernah nonton video Alphalink pasti tahu kalau almarhum om saya itu yang mengenalkan banyak teknologi dan mainan ke saya. Nah, waktu itu saya nggak punya kaset gamenya. Nyari-nyari juga kayaknya udah nggak ada atau susah di tempat saya. Jadi ya nggak bisa dimainin. Tapi dulu rasanya udah seneng banget walau nggak bisa dimainin. Saya sempat bawa ke sekolahan, pamerin ke temen-temen, wah itu udah ngerasa keren banget lah. Sayangnya sekarang nggak tahu kemana barangnya. Nyesel banget nggak disimpan baik-baik. Akhirnya Game Boy Advance yang ini mengobati kehilangan itu. Ya, walau ada beberapa kekurangan dari Game Boy Advance ini, dan kalau dipikir-pikir untuk sekarang buat apa dibeli? Karena kalau mau main game GBA tinggal pakai aja emulator di PC atau handphone. Atau beli konsol game tiruannya yang fiturnya itu lebih banyak. Nggak perlu nyari dan beli kaset gamenya juga. Tapi kalau menurut saya, dengan kekurangan seperti layar yang kayak gini, bentuknya, tombolnya, kaset gamenya, itu yang bikin makin kerasa main game GBA di konsolnya langsung. Beda banget rasanya sama di emulator. Selain itu, buat yang hobi koleksi, ini barang legend yang cocok banget di koleksi. Bentuknya itu kerasa retronya, dan pastinya bikin nostalgia. Oke, jadi itulah pembahasan Game Boy Advance yang klasik. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.